Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Matius pasal 26 ayat 41 yang berkata sebagai berikut. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara supaya kita jangan jatuh, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap berhasil. Sebab itu dikatakan bahwa di dalam dunia ini kita seperti orang perang, Ayub katakan, seperti orang yang bergumul. Nah, dalam peperangan, dalam pergumulan, pasti kita akan menemukan ada hal-hal yang menyenangkan kita di saat kita mengetahui bahwa kita berhasil, kita menang, dan mencapai sukses. Tetapi tidak selalu hal itu kita bisa raih. Tidak selalu hal itu kita bisa capai dalam hidup ini. Sebab itu Yesus ingatkan kepada saya dan saudara untuk berjaga-jaga dan berdoa. Nah, kita melihat apa maksud dari berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga di sini artinya waspada. Artinya bangun. Arti yang ketiga, jaga. Jadi ada tanggung jawab. Ada beban yang kita harus tahu karena ini adalah tugas kita untuk menolong diri kita sendiri. Nah, kita melihat kenapa kita perlu waspada, kenapa kita perlu bangun, kenapa kita harus jaga. Karena iblis itu selalu mau menggoda kita, selalu mau mencobai kita, dan dalam niat-niatnya seperti itu, Tuhan memberi kesempatan. Tuhan bukan karena Dia sayang kita, terus Dia tidak izinkan iblis mencobai kita, tetapi karena iblis sangat mendesak kita, sangat mendesak kepada Tuhan supaya Petrus dicobai, supaya Petrus gagal, supaya Petrus jatuh. Sebab itu Yesus katakan, iblis mendesak menampi engkau. Dan hal inilah yang kita perlu ketahui sebagai orang percaya. Hal yang pertama, pencobaan itu seringkali datang untuk memuaskan keinginan kita. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Di situ ayat itu menceritakan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Kita bisa baca ayat firman Tuhan berkata, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini kita belajar bagaimana Yesus punya keinginan untuk makan karena selesai puasa. Dan keinginan itulah yang didatangkan oleh iblis dengan membentuk suatu pencobaan. Dan dia katakan, obalah batu-batu ini jadi roti. Dan apa yang terjadi? Yesus katakan, manusia
hidup di dunia ini bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara bagaimana Yesus berjaga-jaga. Dia tidak lengah. Iblis bisa menggunakan keinginan kita. Sebagai manusia biasa, kita seringkali ingin dipuji. Sebagai manusia biasa, kita selalu ingin disanjung mungkin. Kita selalu ingin dihargai mungkin. Kita selalu ingin menjadi perhatian orang banyak. Itu selalu, karena itu manusiawi sekali. Tetapi keinginan-keinginan seperti itu, itulah sarana utama yang selalu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam pencobaan. Sebab itu kita disuruh berjaga-jaga, karena keinginan dalam diri kita itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Hal yang kedua, di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 6 sampai 7 di situ berkata demikian. Lalu ia berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Hal yang kedua di sini kita jumpai bahwa Yesus dibujuk oleh iblis untuk berspekulasi, untuk ambil langkah berani. Tetapi di dalam keberanian itu ada target iblis untuk menjatuhkan Yesus di dalam dosa. Seringkali kita sudah punya pengalaman. Kita sudah mencapai keberhasilan berkali-kali dengan cara yang kita sudah tahu, dengan kebiasaan yang kita sudah miliki, sehingga kita sudah bisa mengulang-ulangnya tanpa perlu diberitahukan, tanpa perlu ada penuntun lagi. Tetapi di saat kita mulai merasa ringan dan mulai merasa gampang, serta kita berkata, seperti yang lalu, pasti selesai, maka muncullah keberanian kita untuk melangkah dan melupakan Tuhan, sehingga kita melihat dalam hal ini iblis katakan mengenai Yesus, ada ayat yang mengingatkan kepada Yesus bahwa malaikat-malaikat akan menatang dia supaya kakinya tidak terantuk pada batu. Kita seringkali juga lupa. Iblis biasa memakai ayat-ayat bahwa engkau cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tapi apa benar kita selalu di dalam Dia? Seringkali kita di dalam emosi kita, di dalam ambisi kita, di dalam keinginan-keinginan kita. Kita tidak membangun hubungan yang benar-benar ada di dalam Dia. Kita hanya spekulasi dengan kebiasaan yang kita sudah lakukan dan kita ada di dalam hal itu. Sebab itu Yesus ingatkan kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada banyak orang percaya karena beraninya, sepertinya dia mencobai Tuhan dengan dasar keberanian-keberanian yang ternyata itulah jebakan iblis yang dia ikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai ayat 10, di situ ditulis, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kita menjumpai hal yang ketiga, yaitu kesempatan. Kita seringkali ingin pakai kesempatan. Kita seringkali mengejar kesempatan. Kita seringkali mencari kesempatan. Tetapi tanpa kita mengutamakan Tuhan, tanpa kita waspada berjaga-jaga, tanpa kita bangun dan memperhatikan dengan baik, maka kesempatan itu menjadi cobaan buat kita. Kesempatan itu menjadi malapetaka dan bencana bagi kita. Karena kita melihat bagaimana iblis memakai kesempatan di saat Yesus berada di puncak gunung yang tinggi dan bisa melihat seluruh kekuasaan, seluruh kemegahan, seluruh kemampuan yang ada di bawah kolong langit ini diberikan kepada Yesus jika Yesus mau menyembah kepada iblis. Iblis tidak kenal dan tidak sadar bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus bersama Bapa dan Roh Kudus. Tetapi sekarang dia mau mencobai Yesus dengan mengajak Yesus supaya menyembah Dia agar dia memperoleh semua ciptaannya. Siapa yang bisa ambil segala ciptaan di tangan Tuhan? Tidak ada. Kalau Tuhan sudah kunci, tidak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Allah tidak pernah melepaskan manusia dari kasih karunia-Nya. Tetapi manusia itulah sendiri yang seringkali melepaskan diri dari kasih karunia. Manusia itulah sendiri yang menolak kasih karunia. Oleh sebab itu kita melihat iblis selalu mencari kesempatan di mana kita lengah, maka kita jatuh di dalam pencobaan. Sebab itu, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat 3 hal yang sering kali digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita, yaitu keinginan kita, keberanian kita atau spekulasi kita, serta kesempatan yang ada di depan kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami berjaga-jaga, supaya kami waspada, karena iblis memakai 3 hal yang berbahaya bagi kehidupan kami untuk menjatuhkan kami di dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Sebab itu Bapa, kembali kami mohon kiranya Engkau memegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar kami tetap waspada, agar kami tetap berjaga-jaga, dan kami tidak lengah, karena kami diberi kesempatan oleh iblis. Kami diberi peluang sehingga kami berani melangkah dengan spekulasi. Kami mendapatkan banyak kesempatan di saat kami punya kebutuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, baik yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berdagang, maupun yang akan belajar, juga yang tinggal di rumah. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap memperhatikan bahwa tanggung jawab kami yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, tubuh kami sepanjang hari ini, biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Sebab itu kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.